Saat ini, di Amerika Serikat terpecah, perang saudara mengoyak negeri. Texas dan California memilih memisahkan diri dan membentuk milisi yang mereka sebut Pasukan Barat, WF. Kelompok bersenjata yang siap melawan siapa saja yang menghalangi. Florida, tak mau kalah, membangun aliansi sendiri. Presiden, yang kini menjalani masa jabatan ketiga, kerap tampil di televisi dengan pidato penuh semangat dan sumpah serapah, meyakinkan bahwa kemenangan di depan mata, semua berkat pertahanan setia di wilayah estates. Namun, hanya sedikit yang mempercayainya, dan banyak yang yakin WF akan segera mencapai Washington DC. Fotografer perang, Lee, menonton pidato ini dari kamarnya di New York, sambil memotret layar TV. Sesaat kemudian, ia menyaksikan pengeboman di tengah kota. Keesokan harinya, Lee bersama jurnalis Joel menuju pusat kota untuk meliput protes warga yang putus asa meminta air. Mengenakan rompi neon, Lee berbaur dengan massa dan mulai mengambil gambar. Situasi berubah kacau saat polisi mencoba membubarkan kerumunan, yang kemudian melawan. Dalam kekacauan itu, seorang fotografer muda bernama Jesse terluka, dan Lee segera menariknya ke tempat aman. Ternyata Jesse adalah penggemar karya Lee. Ketika Lee memberinya rompi pelindung, mereka melihat seorang wanita bersenjata menerobos kerumunan dengan membawa bendera Amerika. Lee buru-buru melindungi Jesse sebelum bom meledak, menewaskan banyak pengunjuk rasa. Jesse terkejut dan sulit mendengar, namun Lee tetap melanjutkan pekerjaannya, memotret kondisi tragis itu. Jesse akhirnya ikut mengambil gambar meski masih terguncang. Di hotel tempat para jurnalis menginap, Lee, Joel, dan mentor mereka, Sammy, berdiskusi mengenai situasi mereka, sementara Lee mencoba mengunggah foto-fotonya. Terlepas dari Wi-Fi yang lambat, ada rumor tentang serangan besar pada 4 Juli untuk memberikan dampak historis, namun mereka masih ragu mempercayainya. Pemadaman listrik, yang sudah sering terjadi sejak perang dimulai, membuat hotel menyiapkan generator. Setelah beberapa dorongan, Sammy mengetahui bahwa Lee dan Joel akan berkendara melewati zona perang untuk mencapai Washington DC, bukan untuk meliput garis depan, melainkan untuk mendapatkan wawancara langka dengan presiden yang sudah 14 bulan menghindari media. Gedung Putih sangat tertutup, bahkan jurnalis ditembak jika mendekatinya. Sammy menganggap rencana mereka berisiko tinggi, namun ia tahu jalur terbaik ke DC, meski sebenarnya ingin pergi ke garis depan di Charlottesville, Virginia. Meskipun khawatir karena usia Sammy yang membuatnya sulit untuk berlari, akhirnya Lee setuju membawanya. Setelah itu, Lee menuju kamar di lantai 10, namun resepsionis mengingatkan bahwa listrik sering padam, jadi menggunakan lift bisa berisiko. Saat itu, Jesse mendekatinya untuk mengucapkan terima kasih dan mengembalikan rompi. Lee menyuruhnya menyimpannya dan menyarankan agar ia membeli helm untuk keperluan mendatang. Jesse menjelaskan bahwa ia baru menjadi fotografer tetap dan bercita-cita menjadi fotografer perang, menjadikan Lee sebagai inspirasinya. Di kamarnya, Lee mencoba bersantai dengan mandi, namun pikiran tentang kekejaman yang telah diliputnya terus menghantui, kematian, kehancuran, dan penyiksaan yang mengerikan. Ia telah memotret semua itu tanpa bisa menolong mereka yang membutuhkan. Keesokan paginya, mereka bersiap untuk berangkat. Lee terkejut melihat Jesse sudah berada di mobil, yang memicu perdebatan dengan Joel. Joel menegur Lee karena membiarkan Sammy yang sudah tua ikut meski risiko besar, sementara Jesse yang lebih muda malah ditolak. Akhirnya, Lee setuju membawa Jesse dengan syarat mereka mengantarnya ke Charlottesville bersama Sammy. Kelompok itu pun berangkat. Di jalan, Sammy mengingatkan Jesse agar memperhatikan kondisi sekitar karena banyak mobil rusak atau ditinggalkan di jalan. Hal ini memaksa mereka untuk mengambil jalur alternatif. Di pos pemeriksaan, tentara memeriksa identitas jurnalis mereka sebelum membiarkan mereka lewat. Selama perjalanan, Sammy dan Joel membahas pertanyaan untuk wawancara, termasuk isu pembubaran FBI dan penggunaan serangan udara terhadap warga negara. Mereka akhirnya menemukan pompa bensin yang dijaga oleh 3 orang bersenjata. Karena sangat membutuhkan bahan bakar, mereka mengambil risiko berhenti. Awalnya, para penjaga enggan berbagi, tetapi berubah pikiran ketika mereka menawarkan pembayaran dengan mata uang Kanada. Saat tangki diisi, Jesse melihat sesuatu di kejauhan dan pergi memeriksa, diikuti oleh salah satu pria bersenjata. Khawatir, Lee menyusul mereka. Mereka tiba di sebuah tempat yang mengerikan. 2 pria tergantung dengan pergelangan tangan diikat. Penjaga bersenjata menjelaskan bahwa mereka adalah penjara yang tertangkap. Ia memberi Jesse pilihan untuk menentukan nasib para penjara, namun Jesse membeku. Untuk mengalihkan perhatian, Lee meminta Jesse berpose bersama para penjara, lalu mengambil beberapa foto. Kembali di jalan, Jesse mengeluh karena tidak mengambil foto apapun sendiri dan bertanya-tanya apakah ia harus membantu. Lee menjelaskan bahwa inilah kehidupan jurnalis perang,
dan ia harus membiasakan diri karena situasinya akan semakin berat. Meski air mata mengalir, Jesse berjanji untuk lebih kuat di masa depan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar pidato kosong dari presiden di radio dan melihat kehancuran di sekitar mereka, dengan mayat di mana-mana. Lee memperhatikan sebuah helikopter yang jatuh, meminta Joel menghentikan mobil. Ia mengajak Jesse mengambil foto di reruntuhan helikopter, dan saat itu Jesse meminta maaf atas kekurangannya dan mengungkapkan bahwa kamera tua yang ia gunakan adalah milik ayahnya, yang kini bersembunyi di pertanian. Ia bertanya pada Lee, apakah jika ia tertembak suatu hari, Lee akan memotretnya. Namun, Lee membiarkannya menarik kesimpulannya sendiri. Malam itu, mereka berhenti untuk beristirahat, sementara suara tembakan terdengar di kejauhan. Lee merenung tentang bagaimana dulunya ia meliput perang untuk menyampaikan kisah-kisah peringatan, namun kini kekerasan terasa sangat dekat. Sammy, yang juga termakan realita ini, mengakui bahwa ia merasa kehilangan kepercayaan pada kekuatan jurnalisme. Joel menghibur Jesse, mengatakan bahwa wajar jika ia sulit tidur. Setelah melihat kejadian mengerikan itu, Joel menawarkan dukungan emosional kepada Jesse jika ia membutuhkannya. Malam itu mereka tidur di luar, seperti berkemah. Keesokan harinya, mereka menuju ke lokasi tembak-menembak yang terdengar semalam. Lee dan Jesse mengambil banyak foto saat dua kelompok saling menembak, dan seorang pria terjebak di tengah. Tim melemparkan granat asap untuk melindunginya, tetapi saat ia mencoba berlari, ia tertembak. Luka parahnya terlihat jelas dalam bidikan kamera, sementara rekan-rekannya menyeretnya ke tempat aman dan berusaha menghentikan pendarahannya. Sayangnya, ia tidak bertahan, dan Jesse terus memotret momen tragis itu. Tim memasuki gedung, diikuti oleh para jurnalis. Di sana, mereka menemukan seorang pria berdarah yang meminta bantuan sebelum akhirnya tertembak mati. Jesse terpaku menyaksikan adegan tersebut. Sementara itu, Joel berbincang santai dengan salah seorang pejuang, memperlihatkan betapa rutinnya kekerasan ini bagi mereka. Para prajurit kemudian menangkap beberapa musuh dan membawa mereka keluar untuk dieksekusi, yang juga diabadikan oleh Jesse. Ketika para jurnalis tiba di kamp pengungsian, semua tenda penuh, sehingga mereka harus tidur di mobil. Ketika Jesse melihat hasil fotonya, ia kecewa karena banyak yang kurang bagus. Lee mengingatkannya bahwa ini normal, dan hanya satu dari setiap 30 foto yang biasanya bernilai. Akhirnya, Jesse menemukan gambar yang kuat dari seorang pria yang sekarat, dan Lee memuji pekerjaannya. Malam itu, mereka berkumpul bersama para pengungsi, dan bisa sedikit bersantai sebelum kembali ke kengerian esok paginya. Dalam perjalanan, mereka terus menyaksikan kematian dan kehancuran yang tampak tanpa akhir, dan Jesse mengambil lebih banyak foto, menangkap wajah-wajah teman-temannya untuk memberikan dampak emosional yang lebih kuat. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kota yang tampak tenang, dengan orang-orang beraktivitas di jalanan, dan suasana damai mengelilingi mereka. Mereka berhenti di sebuah toko pakaian dan bertanya kepada petugas tentang situasi kota. Petugas itu menjelaskan bahwa penduduk setempat memilih untuk mengabaikan perang dan melanjutkan hidup mereka seolah-olah tak ada yang terjadi. Jesse mengajak Lee mencoba sebuah gaun, sambil berkata bahwa berada di medan perang tidak berarti mereka harus mengorbankan semua hal yang membuat hidup terasa normal. Jesse menggodanya sambil mengambil foto Lee yang tersenyum, sesuatu yang langka. Setelah kembali ke kelompok, Sammy memperingatkan Lee bahwa ada orang bersenjata di atap, lalu menambahkan bahwa hidup damai seperti ini terasa membosankan bagi mereka. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sirkus yang ditinggalkan dengan seorang pria mati tergeletak di jalan. Lee menggunakan kamera dengan zoom untuk memeriksa area sekitar, tapi tak melihat siapapun. Joel memutuskan untuk maju, namun begitu mereka melewati gerbang sirkus, jendela mobil mereka ditembaki. Panik, Joel mempercepat mobilnya dan menabrak mayat tersebut, baru berhenti di dekat sebuah truk untuk berlindung. Di dekat truk, mereka bertemu dua tentara yang berkamuflase dan sedang menunggu penembak di dalam bangunan. Para jurnalis mulai meliput insiden tersebut, sementara si penembak kembali melepaskan tembakan namun meleset. Jesse dan Lee terus mengambil foto, sementara Joel berusaha mewawancarai para tentara, ingin tahu pihak mana yang mereka dukung. Ternyata, para tentara itu tidak termasuk dalam tim manapun. Mereka hanya bertahan hidup, mencoba membunuh si penembak sebelum mereka sendiri terbunuh. Setelah penantian menegangkan, akhirnya para tentara berhasil melumpuhkan si penembak, dan kelompok jurnalis itu bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat. Beberapa saat kemudian, para jurnalis melihat sebuah mobil melaju cepat mengejar mereka. Khawatir akan terjadi sesuatu, Lee memperlambat mobilnya untuk membiarkan mereka lewat. Namun, mobil itu malah berhenti di samping mereka, dan seorang pria berteriak, mengejutkan semua orang. Ternyata, itu hanya lelucon. Di dalam mobil tersebut adalah Tony dan Bohai, sesama wartawan dan teman Joel. Rupanya, saat malam di hotel, Joel yang mabuk memberitahu Tony tentang rencana perjalanan mereka.
Tony juga mengungkapkan bahwa Joel sempat mendekati Jesse, yang membuatnya senang. Tony kemudian memanjat masuk melalui jendela mobil, menyatakan bahwa perjalanannya akan lebih seru bersama mereka. Melihat itu, Jesse mencoba trik yang sama dan naik ke mobil Bohai. Bohai, yang senang dengan kehadiran Jesse, langsung mempercepat laju mobil mereka, meninggalkan kelompok Lee. Meski Tony meyakinkan Lee bahwa Bohai dapat dipercaya, Lee tetap merasa khawatir. Tiba-tiba, sebuah kendaraan militer lewat, memaksa Lee keluar dari jalan untuk menghindari tabrakan. Untungnya, ia berhasil menghentikan mobil tepat sebelum menabrak pohon. Setelah kembali ke jalan, mereka akhirnya menemukan mobil Bohai yang ditinggalkan di sebuah peternakan dengan pintunya terbuka. Mereka menyelidiki dan mendapati Bohai dan Jesse ditahan oleh orang-orang bersenjata loyalis yang memaksa mereka berlutut di depan kuburan besar penuh mayat. Sammy memperhatikan bahwa para loyalis ini bukan tentara biasa, karena jelas mereka beroperasi secara rahasia. Meski Joel optimis bahwa identitas pers mereka bisa melindungi mereka, Lee, Joel, dan Tony tetap mendekati para loyalis dengan hati-hati, menjelaskan bahwa Bohai dan Jesse adalah bagian dari kelompok jurnalis mereka. Kelompok itu beralasan bahwa mereka hanya menuju Charlottesville untuk meliput pembukaan kembali universitas. Namun, tanpa ragu, kepala penembak menembak Bohai, membuat Jesse terpaku dalam keadaan syok dan Tony menangis ketakutan. Penembak itu kemudian menanyakan asal mereka. Lee, Joel, dan Jesse menyebutkan negara bagian mereka, tetapi ketika Tony mengatakan ia berasal dari Hong Kong, ia pun ditembak tanpa belas kasihan. Tiba-tiba, Sammy muncul dengan mobil dan menabrakkan kendaraannya ke arah para prajurit, membuat mereka jatuh ke dalam kuburan. Dalam kekacauan itu, Jesse ikut terjatuh ke tumpukan mayat dan harus memanjat keluar dengan bantuan Joel. Mereka semua kembali ke dalam mobil dan melarikan diri, meski para loyalis yang tersisa terus menembaki mereka. Di jalan, Jesse dan Joel mengalami gangguan mental. Jesse bahkan muntah karena trauma. Mereka nyaris tidak menempuh jarak beberapa mil ketika Sammy mengumumkan bahwa ia tak bisa lagi mengemudi. Saat itu, mereka baru menyadari bahwa Sammy telah tertembak. Dengan cepat, mereka memindahkannya ke kursi belakang, dan Joel mengambil alih kemudi, memacu kendaraan secepat mungkin melalui hutan yang terbakar. Akhirnya, mereka mencapai pangkalan militer WF di Charlottesville, yang mengibarkan bendera dengan 2 bintang. Sayangnya, mereka terlambat. Sammy sudah meninggal. Joel berteriak putus asa saat tentara membawa tubuh Sammy pergi dalam peti. Lee menatap foto yang baru saja diambilnya, gambar Sammy yang sudah tak bernyawa. Lalu, dengan penuh emosi, ia menghapusnya dari kameranya. Mereka kemudian mendengar dari rekan-rekan jurnalis bahwa sebagian besar loyalis telah menyerah, dan hanya beberapa prajurit yang tersisa mempertahankan diri. Kematian presiden semakin dekat, yang berarti harapan untuk wawancara telah sirna. Joel merasa sangat kecewa, menganggap bahwa kematian Sammy sia-sia. Bersama-sama, mereka meluangkan waktu untuk berduka, dan Jesse mengakui bahwa meskipun beberapa hari terakhir ini menakutkan, ia juga merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Saat Lee membersihkan darah Sammy dari mobil, ketiganya memutuskan untuk tetap bersama pasukan WF untuk meliput serangan mereka ke Gedung Putih. Meskipun banyak loyalis telah menyerah, masih ada cukup banyak yang bertahan dan siap bertempur di jalanan. Saat WF menyerang Lincoln Memorial, para jurnalis mengikuti di belakang, sementara Jesse mengambil banyak foto yang kuat. Namun, Lee tiba-tiba membeku, terpicu oleh trauma masa lalunya, dan baru tersadar ketika Joel mengingatkannya. Sebuah tank dan helikopter membersihkan jalan, memungkinkan mereka untuk terus bergerak. Para prajurit WF mulai mengambil posisi di atap untuk membuat garis pertahanan, dan para jurnalis berlindung di balik mobil lapis baja sambil mengamati dan mencatat kejadian. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras mengguncang, menggeser mobil lapis baja dan memaksa mereka keluar dari perlindungan. Terpaksa berlari mencari perlindungan baru, Jesse tertinggal sedikit di belakang kelompoknya, bergerak lebih lambat di tengah situasi yang semakin berbahaya. Sementara itu, Lee masih berjuang dengan emosinya dan bahkan mulai menangis, membuat Joel harus membantunya terus bergerak. Tak lama, mereka melihat beberapa agen Secret Service membawa presiden keluar dari Gedung Putih dan memasukkannya ke dalam mobil. 3 kendaraan segera meninggalkan area tersebut, tetapi segera setelah mereka berada di jalan, para tentara WF mengepung dan menembaki mereka, membunuh semua penumpang. Jesse mengambil banyak foto, namun Lee merasa ini hanyalah umpan. Dengan sigap, ia menarik teman-temannya masuk ke Gedung Putih untuk mencari presiden yang sebenarnya. Beberapa tentara memperhatikan dan ikut mengikuti mereka ke dalam gedung. Di dalam Gedung Putih, mereka menemukan beberapa mayat dan hanya sedikit penjagaan yang tersisa. Para tentara segera menyisir gedung, hingga mereka menemukan seorang agen di ruang konferensi yang menyerah. Sambil mengambil foto,
Jesse mendengarkan agen tersebut menjelaskan bahwa ia ingin menegosiasikan penyerahan presiden, dengan permintaan agar presiden diizinkan pergi ke negara netral. Namun, tentara langsung menembaknya tanpa basa-basi, dan melanjutkan pencarian lebih dalam. Di koridor, baku tembak terjadi antara Secret Service yang tersisa dan tentara WF, dan para jurnalis dengan berani mencoba mengabadikan setiap momen tragis itu. Jesse dan Lee terus mengambil foto setiap kematian yang mereka saksikan. Jesse mengambil risiko besar, berdiri di tengah lorong untuk mendapatkan foto yang sempurna. Namun, ketika musuh mengarahkan senjata, Lee langsung melompat ke depan Jesse, menerima tembakan yang akhirnya merenggut nyawanya. Jesse jatuh ke tanah, masih dalam keadaan syok, namun tanpa ragu mengabadikan momen tragis Lee yang tergeletak tak bernyawa tepat di depannya. Setelah beberapa detik yang mencekam, Joel menarik Jesse kembali ke fokus dan mengajaknya menuju ruang oval. Di sana, para prajurit WF telah mengepung presiden. Sebelum mereka menarik pelatuk, Joel menghentikan mereka sebentar, menginginkan kutipan terakhir dari presiden. Dengan ketakutan, presiden berkata, jangan biarkan mereka membunuhku." Joel mengangguk pada prajurit, memberi sinyal, dan beberapa saat kemudian suara tembakan mengakhiri segalanya. Presiden tewas, dan perang pun resmi berakhir. Foto terakhir Jesse mengabadikan para prajurit berpose di samping jasad presiden, seperti trofi kemenangan yang tak berperasaan.